Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin kembali membahas tentang Timnas Indonesia, tapi bukan tentang preview dari pertandingan melawan China, namun tentang update dari kondisi para pemain yang akan menjadi bagian dari skuad Timnas Indonesia yang bukan saja nanti akan bermain melawan China, tapi juga setelah itu melawan Jepang. Karena seperti yang berkali-kali saya katakan bahwa dua pertandingan sisa bagi Timnas Indonesia di fase grup ini adalah dua pertandingan yang bagaikan finalnya final. Jadi yang pertama lawan China harus dan mau tidak mau mendapatkan 3 poin. Dan di pertandingan kedua melawan Jepang harus dan mau tidak mau berjuang habis-habisan agar minimal bisa mendapatkan 1 poin. Supaya Timnas Indonesia bisa lolos ke round 4 dari babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Walaupun tentu kita berharap agar Timnas Indonesia bisa meraih 2 kali kemenangan di sisa 2 pertandingan ini, tapi realistisnya kemenangan melawan China dan tentu kita harapkan 1 poin melawan Jepang. Nah, yang menarik yang saya mulai baca dan ramai diberitakan di media digital bahwa bertambahnya pemain yang absen bagi Timnas Indonesia. Sebelumnya kita sama-sama ketahui bahwa Marcelino Ferdinand dan juga Martin Pas memang tidak akan bisa membela Timnas Indonesia untuk pertandingan melawan China karena menjalani sanksi akumulasi kartu kuning. Setelah itu, kita mendapatkan kabar bahwa Ragnar Oratmangun juga tidak fit. Dan setelah itu, ada Septian Bagaskara yang tidak bisa gabung dengan Timnas Indonesia sehingga Beckham Putra dipanggil. Setelah itu, Eleno Reinders diberitakan tidak bisa gabung karena ada urusan keluarga. Tapi setelah itu, Sandy Walsh yang diberitakan mengalami cedera sehingga tidak bisa membela Timnas Indonesia. Artinya, sudah ada lebih dari 5 pemain yang tidak bisa menjadi bagian dari Timnas Indonesia, walaupun kita tahu yang sangat penting untuk pertandingan melawan China itu adalah yang pertama Martin Pas, yang kedua Marcelino Ferdinand, dan yang ketiga Sandy Walsh. Walaupun kita tahu Sandy Walsh sejak Kevin Dix gabung dengan Timnas Indonesia tentu merupakan pelapis dari Kevin Dix, tapi tetap saja dia adalah pemain yang penting yang selalu standby seandainya ada pemain lain yang mengalami cedera. Tapi teman-teman, saya pikir kita juga perlu bersikap secara bijak. Artinya jangan juga dengan absennya beberapa pemain tambahan bagi Timnas Indonesia dibuat sebagai berita seolah-olah melemahkan Timnas Indonesia. Karena yang perlu kita pahami bahwa Timnas Indonesia kita sekarang ini bukanlah Timnas Indonesia yang tidak punya yang namanya kedalaman skuad. Walaupun kita tahu bahwa materi pemain belum merata lah. Apalagi antara para pemain yang bermain di Eropa dengan para pemain yang bermain di Liga 1. Tapi kalau soal kedalaman skuad sudah ada. Jadi kedalaman skuad dengan materi pemain yang merata itu dua hal yang berbeda. Materi pemain yang merata artinya pemain yang biasa bermain sebagai starter dengan pemain yang biasa memulai pertandingan dari bangku cadangan itu sama bagusnya. Tapi kedalaman skuad berarti ada pemain yang siap untuk tampil seandainya ada pemain inti cedera. Nah, dalam hal ini seperti yang kita ketahui, bahwa pada saat Martin Pas tidak bisa tampil karena memang menjalani sanksi, masih ada Emil Odero. Dan bagusnya Emil, kita tahu juga adalah kiper yang berkualitas, yang punya pengalaman yang luar biasa bermain di kompetisi sepak bola di Eropa. Kemudian Marcelino, yang memang absen juga karena sanksi ya, bukan cedera ya. Jadi Martin Pas dan Marcelino tidak cedera. Gantinya juga ada, atau penggantinya dari Marcelino juga ada. Siapa saja? Bisa Lili Pali bermain di posisinya Marcelino. Sebelumnya kan kita harapkan bisa juga Reinders, tapi dengan Reinders absen, ya bisa juga Egy Maulana Fikri dimainkan di posisi tersebut sebagai second striker, bisa. Jadi ada juga pemain-pemain lain yang bisa siap menggantikan Marcelino, walaupun mungkin dari segi kualitas beda ya. Dan pada saat Eleno Reinders ini tidak bisa gabung, kita tahu masih ada Ricky Kambuaya. Betul kan teman-teman, masih ada Joey Pelupesi, masih ada Ivar Jenner. Jadi kedalaman skuad itu ada di Timnas Indonesia.
Dan pada saat Sandy Walsh cedera, kita tahu masih ada Kevin Dix yang bisa bermain. Nah, di kanan ini yang mungkin menjadi persoalan, tapi saya pikir Jakob Sayuri juga bisa bermain di posisi tersebut, ya kan. Jakob pun kalau mau dimainkan di depan juga bisa, sebetulnya menggantikan Marcelino, tinggal nanti diatur aja posisinya, mungkin dia bermain di sebelah kiri, kemudian ada Egy di kanan, kemudian di tengahnya adalah Oli Romeni, atau nanti bisa juga Jakob yang bermain di depan bersama Ole dan Egy bermain di belakang mereka. Nah, jadi ada banyak opsi. Tapi opsi-opsi tersebut yang harus diputuskan atau dipilih oleh pelatih dari Timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Dan kita juga tidak boleh lupa bahwa Patrick Kluivert ini tidak bekerja sendirian, karena dia punyalah asisten yang akan membantu dia. Yang pertama adalah Alex Pastor, yang kedua adalah Denny Lanzat. Belum lagi ada penasehat teknis, yaitu Jordi Cruyff. Jadi sudah ada banyak pelatih ini di Timnas Indonesia. Artinya secara kelengkapan atau secara teknis sebetulnya Timnas Indonesia ini sudah bagus. Belum lagi materi pemain yang sekarang bermain di Eropa. Cuma satu hal yang perlu diperhatikan adalah dari segi strategi. Nah, mau mainnya seperti apa lawan China? Memang Timnas kita membutuhkan kemenangan, tapi apakah berani tampil bermain menyerang? Memang kita bermain di kanan kita sendiri, tapi China ini memang punya kekuatan dalam counter attack. Mereka punya pemain-pemain yang mengandalkan speed. Mungkin secara teknis kalah lah dari para pemain Timnas kita, tapi secara kecepatan mereka unggul. Dan jangan salah, jika bermain dengan 3 center back Timnas Indonesia, nah akan ada ruang-ruang yang terbuka di sektor flank, dengan lebih sering tentu majunya 2 wingback. Nah, artinya sekarang dari Patrick Kluivert dan juga asistennya, para asistennya harus sudah bisa mempelajari pola permainan dari China di pertandingan 2-3 pertandingan terakhir mereka, dan kira-kira seperti apa strateginya. Kalau soal pemilihan pemain, kalau feeling saya tidak akan mengalami banyak perubahan dari pertandingan sebelumnya melawan Bahrain. Ya, kecuali pemain yang memang absen kan, seperti Martin Pas absen, Emil yang akan bermain di center back. Nah, ini menjadi dilema tentunya, apakah Justin Hubner, Rizky Ridho, atau juga Jay Itzes, atau justru Misilgers, yang kita tahu sudah datang kan. Nah, karena ya kita tahulah secara kualitas memang Misilgers ini diunggulkan, tapi secara permainan dia sebetulnya belum nyetel bagi Timnas Indonesia. Itu sudah bisa kita lihat dalam beberapa pertandingan yang dia membela Timnas Indonesia. Justru dia melakukan kesalahan, bukan karena dia pemain yang jelek, tapi chemistry-nya memang belum menyatu dengan Jay Itzes atau pemain lainnya yang bermain di lini pertahanan. Jadi ini juga menjadi dilema nih bagi Patrick Kluivert. Ya tentu, kalau kita melihat selama ini pada saat di 3 center back itu yang main Rizky Ridho, Justin Hubner, dan Jay Itzes, ya bagus. Tapi Misilgers ini juga, kalau di bangku cadangan juga, saya pikir sayang juga. Nah, artinya ini adalah keputusan akhir nanti dari para pelatih. Kalau di tengah sudah pasti Joey dan juga Tom Hay. Di kirinya Kelvin, di kanannya sudah ada Kevin Dix. Nah, di depan ini juga yang bisa nanti menjadi pilihan bagi Patrick. Lili Pali, Jakob, Egy Maulana Fikri, Ole sudah pasti bermain. Nah, jadi banyak opsi bagi Patrick Kluivert, dan saya harapkan kali ini dia tidak melakukan kesalahan dalam menentukan starting lineup. Jangan kesalahan yang sama dia buat lagi, seperti sebelumnya dilakukan pada saat melawan Australia, yang dia menurunkan Nathan Chow Aon, yang kita tahu tidak punya menit bermain, kemudian dia juga melakukan kesalahan, kalau nggak salah yang itu yang dapat penalti kan Australia. Jadi sekarang ini peran pelatih yang diperlukan. Oke lah, memang ada banyak pemain yang absen, tapi peran pelatih ini yang vital. Jadi walaupun memang timnas kita kali ini tidak lengkap ya, atau tidak full tim, tapi bukan berarti kemudian timnas kita ini lemah. Sama sekali enggak. Bukan karena lawannya adalah tim yang lemah, enggak. Bahkan kalau di pertandingan pertama nanti lawannya adalah Bahrain, seandainya timnas kita lawan Bahrain, yang kita tahulah secara permainan di atas China, tetap saja timnas kita itu kuat. Karena seperti yang tadi saya katakan, ada yang namanya kedalaman skuad. Dan juga satu hal lagi yang kita tidak boleh lupa, bahwa para pemain sudah berkumpul sebelumnya, ya kan, di Bali. Jadi ya secara kesatuan ini sudah solid. Belum lagi pada saat kita melihat bahwa para pemain itu menjalani latihan dengan tenang. Nah, artinya mindset mereka ini sudah jelas, yaitu mereka punya kepercayaan diri untuk bisa mengalahkan China. Tapi saya ada baca juga beberapa berita bahwa pelatih dari China, kalau nggak salah namanya Branko Ivankovic, nah dia percaya diri bisa mengalahkan Indonesia. Ya bagus, biar saja dia percaya diri.
Lebih baik begitu. Jadi jika memang dia percaya diri, mungkin para pemainnya bermain overconfident, yang diharapkan para pemain timnas kita ini bisa bermain secara taktis. Tapi di sisi lainnya juga kan Patrick Kluivert kan pede. Ya karena memang dia sudah 2 kali sebelumnya menangani timnas Indonesia. Nah ini yang ketiga ini, yang kita harapkan permainan bisa jauh lebih rapi lagi. Karena jujur teman-teman lawan Bahrain, sebetulnya Bahrain juga bisa menembus lini pertahanan timnas kita beberapa kali, bisa mereka. Cuma memang finishing mereka saja yang lemah. Jadi bukan berarti yang bermain Justin, Jay, dan juga Rizky kemudian tidak bisa ditembus pertahanan. Enggak, tetap bisa. Tapi pada pertandingan tersebut memang para pemain Bahrain tidak bisa perform. Banyak sekali shooting atau heading mereka itu yang off target. Jadi yang kita harus perhatikan adalah bagaimana para pemain dari timnas Indonesia kita itu menjaga jarak. Jangan terlalu jauh juga. Karena China, saya yakin akan lebih banyak mengandalkan yang namanya direct passing. Atau kalau perlu long ball, lewatin saja lini tengah dari Indonesia. Biar bola itu langsung masuk ke pertahanan. Kenapa? Karena dengan bermain 3 center back biasanya, ya kan, akan bermain dengan garis pertahanan yang agak tinggi. Bukan rendah, jadi jangan salah. Masa sih timnas Indonesia kita mau parkir base kan nggak mungkin dong. Lawan China, kalau lawan Jepang beda lagi kan. Nah, jadi itu adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pelatih. Dalam hal ini saya sebagai pengamat hanya bisa memberikan sudut pandang saya. Tapi yang pasti saya ingin mengatakan bahwa sebetulnya dengan begitu banyak pemain yang memang akan absen, bukan berarti kemudian timnas Indonesia ini tidak diunggulkan. Kalau menurut saya tetap diunggulkan untuk pertandingan ini. Karena bermain di kandang sendiri. Dan juga kita tahu secara track record di grup ini, Indonesia jauh lebih baik daripada China. Yang penting, jangan overconfident. Dan yang kedua, taktiknya itu harus jelas. Jika taktiknya jelas, para pemain tidak banyak salah paham di atas lapangan, tentu kemenangan akan menjadi milik dari timnas Indonesia kita. Tapi saya belum ingin memberikan preview terlalu dalam dari pertandingan ini, karena masih ada beberapa hari lagi. Saya hanya memberikan update di konten ini, tapi nanti beberapa hari lagi, atau H-1, saya akan memberikan preview lengkap untuk pertandingan yang sangat krusial bagi timnas Indonesia. No hate, no politics, only football, salam sepak bola.